Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, buat para pendengar semuanya, ya, buat para pemirsa, selamat datang di podcastnya Adu Belajar. Oke. Jadi kita coba ruangan podcast kita yang baru. Kebetulan kita ini baru kita setting ya, lagi coba menata ya. Dan mungkin nanti untuk next selanjutnya kita akan tata lebih rapi lagi, lebih nyaman lagi. Dilengkapi lagi ya. Dilengkapi lagi semuanya kebutuhan podcastnya. Nah sementara mungkin kita main segini aja dulu. Mungkin ini impiannya sudah sangat 90% tercapai ya Mas Angga ya. Ya. Untuk punya ruangan podcast yang seperti ini tuh luar biasa sekali ya. Ini luar biasa alhamdulillah karena memang ini salah satu agenda kita juga. Agenda ya. Dan mudah-mudahan di ruangan ini akan tercipta banyak sekali inspirasi dan memotivasi ya buat para khususnya mungkin yang nanti menonton ya di acara podcast kita ini. Ya, para penonton nanti akan mendapatkan manfaat ya di acara ini. Mungkin nanti yang dikupas tentang apa aja nih Mas Angga yang akan kita bahas. Sebetulnya rencana termasuk ini ya perusahaan-perusahaan kita akan kupas target karena apa ya perusahaan itu butuh banget tentang penjelasan yaitu company profile ya komprofnya seperti apa, kemudian titik tempat bisnisnya di mana gitu kan, otomatis para konsumen juga harus tahu. Nah terus mungkin juga teman-teman yang memang mau promo-promo lagu dan sebagainya itu bisa di sini. Lebih ke acara istilahnya memberikan informasi ya bahwa di Tasikmalaya ini banyak sekali sebetulnya hal-hal yang bisa menjadi kedepannya itu bisa jadi cuan ya. Ya, seperti itu. Jadi di sini kita akan coba mempromosikan juga ya, memberikan informasi kepada seluruh para penonton ataupun para pendengar. Jadi setelah dengan nonton seperti ini mungkin mereka butuh dengan kita langsung mereka akan kesini ya, targetnya ke sana lah. Jadi di sini mungkin nanti kita yang pertama kita akan undang dulu ya, undang dulu mungkin yang istilahnya punya kompetensi baik itu di bidang usaha, para pengusaha ya, pengusaha Tasik ya, pengusaha apapun ya, nanti kita undang ke sini. Juga nanti para mungkin yang punya bergelut di bidang seni ya, di bidang seni juga ya, yang biasanya punya album atau apa untuk istilahnya memberikan apa ya, jadi biar mereka punya album biar lebih terkenal lagi gitu ya, seperti itu. Jadi lebih ke promo. Kalau promo itu tidak ada genre apapun. Nah, jadi kita terus aja main promo itu. Nah gitu ya. Tapi itu untuk yang ada di Tasik aja dulu. Sementara yang ada di Tasik dulu ya. Termasuk ini juga nanti ada salah satu perusahaan yang notabene dikonstruksi ya dan saat sekarang dia juga akan mendapatkan seperti itu. Akan ngobrol-ngobrol juga seputaran. Tapi itu lebih ke konstruksi alat-alat bangunan berarti ya. Alat bangunan. Berarti nanti di sini para penonton ya, bukan pendengar kalau di sini. Penonton. Jadi tahu ternyata alat-alat bangunan di sini ada gitu, letaknya di mana. Nah, kemudian untuk kontraktornya juga ada. Dan mungkin juga akan memberikan edukasi ya. Edukasi tentang karena yang namanya konstruksi juga kalau misalkan secara orang awam gitu ya, besi ya sama aja besi ya, padahal kan ada beda-beda ya. Padahal itu ada beda. Mungkin nanti di sini akan dijelaskan sama ahlinya langsung ya. Seperti itu. Kemarin udah calling katanya siap, tinggal nunggu waktu aja karena beliau saat ini lagi di luar kota, lagi di Jakarta. Mungkin pulang dari Jakarta mungkin kita akan segera mulai. Nah ini juga nih Pak Sarul nih salah satu apa namanya tuh punya perusahaan juga di beauty and apa ini kaosnya nih LN itu beauty care.
Jadi lebih ke kesehatan dan juga kecantikan. Jadi nanti kita sebetulnya sama-sama kita istilahnya memperkenalkan produk yang benar-benar istilahnya berkualitas. Nah, seperti itu. Berkualitas yang istilahnya bisa untuk dipakai sama masyarakat itu tidak mengkhawatirkan. Apalagi kalau kita nanti ngebahas tentang masalah produk ya. Produk yang dikonsumsi, produk yang dipakai itu kalau dibilang merek itu ribuan ya. Banyak sekali, tapi jangan sampai kita salah pilih. Nah, itu salah pilih seperti itu. Nanti yang apa aja sih yang boleh dikonsumsi, yang benar-benar bisa membantu, yang bermanfaat, terus apa lagi ya, apa aja yang bisa sangat berbahaya gitu. Jangan sampai kita tergiur dengan harga murah, dengan iming-iming iklan yang begitu fantastis ya, iklan yang begitu menggiurkan, tapi itu menghancurkan Anda. Nah, itu nanti kita bahas. Nanti kita bahas. Pokoknya ini tahun di 2023 ini, insya Allah semuanya akan launching, semuanya akan kita nembak. Akan indah pada waktunya, guys. Akan indah pada waktunya juga. Di lantai bawah nih ada studio foto juga. Studio ya. Nanti kita coba ke sana ya. Nanti kita coba ke sana ke studio fotonya seperti apa, dan di sana juga sebetulnya itu studio foto itu Mas Angga akan banyak orang yang membutuhkan. Akan coba Mas Angga, studio foto ini untuk apa aja sih sebetulnya fungsinya, terus juga siapa aja yang boleh pakai, atau untuk wedding kah, untuk yang sekolah, atau untuk apa? Ini lebih ke multi. Dari untuk saat ini sih yang datang ke sini ke studio foto itu rata-rata pre-wed, kemudian yang wedding juga sama, lebih ke arah sana. Tapi insya Allah mungkin hari besok ya, itu teman-teman dari sekolah juga pada datang ke sini. Oh, yang sekolah. Yang sekolah kan butuh tuh dengan wisuda lah, apa segala macam. Itu pokoknya untuk keperluan foto kita welcome kepada siapa. Gitu. Apalagi keluarga juga sama. Tahun ajaran baru biasanya butuh untuk rapot itu, Mas. Iya, tahun ajaran baru itu dari mulai SD, SMP, SMA semua, bahkan untuk wisuda juga anak-anak kuliah juga sama. Oh, jadi para penonton sekalian yang butuh nantinya untuk yang sekolahnya ya membutuhkan rapot, harus pasti ada fotonya. Boleh merapat nanti ke Mas Angga? Bisa ke sini, semuanya kita dikondisikan. Yang jelas nanti akan dapat harga yang spesial khusus untuk menonton di podcast ini. Ya. Dan ada juga kemarin kita udah outdoor berkeliling di wilayah pantai Cemara, kemarin pantai selatan ya, Cikalong, alhamdulillah kemarin juga di wilayah Cakawang Galunggung, Kota Priben, dan alhamdulillah gitu. Kita sebenarnya udah berangkat sih kemana-mana. Dan banyak juga yang nanya-nanya tentang. Nah jadi ini, kalaupun misalnya kembali lagi ke podcast, jadi kalau misalnya ada teman-teman yang memang ingin gitu ya, ingin berfoto sekaligus mungkin berpodcast di sini juga masih bisa. Iya, jadi foto di sini dapat bonusnya bisa podcast di sini. Nah, podcast. Nanti kalau misalkan contoh yang podcast ini punya usaha bakso misalnya. Boleh di sini. Kita ngobrol-ngobrol aja. Ngobrol dipromosikan di sini pastinya. Wah, berarti tukang bakso harus datang ke sini. Ikut foto di sini, hadiahnya bisa podcast di sini. Luar biasa Mas Angga. Itu jadi sebuah terobosan baru sih. Iya. Jadi untuk kembali kita ingin mengembangkan juga yang perekonomian yang ada di Kota Tasikmalaya. UMKM ya. UMKM Kota Tasikmalaya. Karena yang namanya promo itu sangat penting. Sangat penting. Karena kita juga selain bergerak di bidang dunia perfoto ataupun di dunia di dunia fotografi lah ya, desain grafis. Nah ini juga di dunia informasi juga kita bergerak. Itu sama. Jadi multi lah kita. Asal merapat aja ke sini. Foto dapat podcast di mana lagi? Di mana lagi kalau? Iya, soalnya kan kita nggak tahu ya di foto itu punya usaha apa, kan kita nggak tahu. Kalau memang misalnya mereka terbuka, ya udah kita langsung aja ngobrol-ngobrol. Betul. Itu sebetulnya akan sangat bermanfaat sekali, Mas Angga, untuk mereka-mereka yang benar-benar punya usaha dan butuh
usahanya disosialisasikan ke masyarakat, gitu. Baik itu usaha, jasa ya, yang jasa juga ya, misalkan jasa misalkan tukang jahit atau tukang apa gitu ya. Nah, bisa ke sini ya diinformasikan. Dan satu lagi buat yang jomblo-jomblo juga. Cari jodoh juga Mas Anda. Cari jodoh sekali. Astagfirullahaladzim. Mau pada curhat di sini boleh. Yang cari kebetulan kalau yang cari jodoh mungkin di sini ya. Kan, dan misalkan contoh sampai nikah juga, nanti tidak usah repot-repot mikirin untuk hiburannya, Mas Angga ada? Ada. Hiburannya. Untuk fotonya juga ada. Untuk salon dekorasinya ada. Udah komplit. Udah komplit. Udah komplit. Bikin kartu undangan sebagainya kita. Ada juga. Butuh MC. Saya sendiri. Tukang nyawer ayah. Luar biasa. Ini Pak Sarul tahu sendiri mungkin ya apa yang saya tulis dulu dicita-citakan. Ini alhamdulillah sudah terjadi semuanya. Bulan ini dari bulan kemarin sih alhamdulillah. Jadi satu persatu perlahan tapi pasti kita bisa membuktikan semuanya bahwa dengan bekerja keras itu bisa terjadi. Gitu alhamdulillah. Dengan kerja keras apapun bisa terjadi. Ya. Dengan keras juga, dengan keras langsung bekerja. Biasanya kalau laki-laki itu bukan kerja keras, tapi keras kerja. Oke, nah jadi ini mungkin satu informasi juga buat nanti teman-teman, karena kan kita juga banyak teman-teman musisi ya, kembali teman-teman musisi, penyanyi, ya kita juga akan kait. Karena di Tasikmalaya ini ternyata para penyanyi itu banyak juga mereka yang udah punya lagu. Nah mungkin kita juga akan buka lagunya apa gitu ya, promo aja. Dipromoin di sini ya. Saling bantu lah ya Mas Angga ya. Saling bantu. Anda punya karya, kami punya media. Luar biasa. Kebetulan ini media udah betul-betul kita oke lah, legal gitu. Siapa sih yang nggak kenal sama Mas Angga di Tasikmalaya? Banyak. Banyak yang nggak kenal. Hanya tahu suara yang. Makanya kita bikin podcast supaya kenal. Nah, terobosan baru ya. Ya biar terlihat gitu ya. Oh ini. Kalau suara Mas Angga sih saya yakin se-Tasikmalaya kota dan kabupaten pada minimal ada yang pernah dengar gitu ya. Karena namanya juga udah pernah dengar. Tapi kalau wajahnya ini jarang sih jarang yang tahu. Karena kita kan bergerak di radio. Radio identik dengan radio Mas Angga ya. Iya, kesenian langsung saja. Ini tayangan ini mungkin mau diupload kemana nih? Nanti ini kita upload di YouTube, di Facebook, di YouTube dan Facebook saya. Soalnya gini Mas Angga kan nanti di sini yang jadi nakodanya. Iya. Di sini nakodanya. Jadi hostnya di sini. Sebelum jadi host dibongkar dulu hostnya siapa. Jangan sampai nanti para penonton beli kucing dalam karung. Ini tidak akan beli kucing dalam karung. Jadi inilah jadi hostnya ini di training dulu, bukan di training dulu, benar-benar diinterogasi dulu nih. Sejujur loh kaget sama bapaknya host. Kaget tadi tiba-tiba datang ke sini, benar-benar, waduh, gila gokil pokoknya. Dan ini biar kita ini dadakan, benar-benar dadakan. Sebagai host berarti harus siap dengan segala macam situasi ya. Dengan istilahnya pertanyaan-pertanyaan yang kalau misalkan kejadian yang kita kan Mas Angga nanti mau membawakan bahwa ya apapun yang terjadi yang viral mungkin di Tasik kan kita harus up to date ya, namanya media informasi kan harus seperti itu biasanya. Nah Mas Angga harus siap mungkin dengan kondisi seperti itu, makanya ini dengan langsung grebek datang plek sini podcast ya, langsung hostnya sudah siap ternyata. Sudah siap. Walaupun di sini persiapan untuk tempat segala macam ini belum 100% ya, ada yang mungkin harus dirapihkan di lagi. Sini mungkin ada aksesoris di sini ya, harus ada minimal ada bunga lah atau apa ya. Bunga sudah siap di bawah, udah banyak. Udah satu ya. Udah siap. Oke lah, cuma aksesoris saja. Aksesoris ada mic ini lebih di ini kan lagi. Udah mantap sebetulnya, udah 99% jadi.
audio juga sudah jadi ya. Jadi juga mungkin nanti bonusnya kalau misalnya pada karaokean juga masih bisa di sini. Masih bisa. Ya, karena ini ada mic juga. Kalau memang senang hiburan, cek 1 2, cek 1 2, cek lu. Ini gurih ya, mic-nya, audionya termasuk gurih ya. Ini lumayan setelan balap ya Mas Angga ya. Lumayan setelan balap lah kalau di ukuran podcast ya. Iya. Untuk ukuran podcast ya sudah luar biasa, lebih gitu. Udah standar podcast. Untuk audio ininya Mas Angga kalau podcast biasanya suara aja. Iya. Ini kita bisa karaokean. Biasanya ini untuk yang hiburan. Untuk hiburan ini luar biasa. Jadi digabungkan karena Mas Angga ini orang seni ya. Seni yang buka juga podcast, jadi langsung perangkat hiburannya dibawa ke sini, diangkut. Ya, itulah informasinya ya. Pak ya, nanti juga kan ada banyak teman-teman yang lainnya Pak ya, termasuk dari perusahaan kaya ya. Dari perusahaan kaya pasti akan kita istilahnya berbondong-bondong datang ke sini. Oh ya, ada informasi kan kayak ini mau berangkat ya ke mana? Ke Thailand. Nanti saya akan wawancara yang berangkat ke Thailand dari kota Tasikmalaya. Saya mau bongkar semuanya tentang pengalaman di Thailandnya nanti. Suruh datang ke sini. Pasti. Untuk saat ini ada beberapa orang yang berangkat, termasuk saya sendiri. Alhamdulillah. Kita juga nanti akan bongkar tentang keberangkatannya. Ceritanya semua ceritain aja nanti. Perjalanan dari Tasikmalaya ke Thailand, di Thailand seperti gimana kita bongkar. Termasuk ribuh nang kayak nyiapin oleh-oleh. Si Aina kene udah kungkring Pak kada hilap oleh-olehna. Jadi nanti mungkin berapa orang ya harus datang ke sini. Kita bongkar nanti. Siap. Bongkar nanti sepulang dari Thailand kita bongkar di sini. Ceritakan semua. Ceritakan di mana di sana keseruan di banyak gajah, banyak apa ya. Nah itu, jadi tujuannya ke sana karena memang ini juga kan sangat penting ya. Jadi karena memang setiap perusahaan itu ada reward apa segala macam. Nah, di sini tempatnya nanti di sini. Untuk semua menjelaskan. Pokoknya untuk teman-teman dari kaya spesial tempat Anda di sini. Nah begitu ya. Jadi jangan ragu, jangan bimbang, jangan malu juga. Ayolah ke sini aja. Nanti sambil foto-foto juga di bawah. Siap. Di studio foto di bawah. Tahun ini luar biasa bangunannya, alhamdulillah. Luar biasa. Oke Mas Angga, kita pindah ke bawah. Oke. Kita coba ruangan yang untuk studio fotonya ya. Gimana kesiapannya? Apakah sudah benar-benar 100% siap atau masih ada yang perlu dipersiapkan atau mau melihat kira-kira seperti apa sih bentuknya? Oke Mas Angga, kita siap. Nah, kita langsung aja di live kan Mas Angga. Jadi gini ya. Wih, luar biasa nih. Ini untuk ruangan manajemen kerja ya. Di sini itu untuk ruangan nongkrong di depan. Kita lihat dulu ke luar ya, guys. Ini luar biasa. Nah, lebih ke tempat santai di sini. Untuk klien biasanya di sini. Untuk ngopi-ngopi ya, wih, dengan suasananya mantap sekali, Mas Angga. Ini parkir mobil bisa di sini ya, luas, guys. Ini bisa juga di sini. Tempat parkir mobil kendaraan di sini. Oh, di sini ya. Oh, sampai sana belakang. Oh, ini nanti buat kos-kosan di sini Mas Angga ya. Nanti kalau luar biasa. Nah, ini untuk produk-produk di sini nanti ya. Produk-produk. Nah, sementara ini kelihatannya udah ada produk nih Mas Angga, produk apa ya? Ada Sultan, ada sabun juga. Ada kopi Sultan, ada sabun ya. Karunya minta isi. Aduh. Kemarin udah habis, belum belanja lagi. Segitu lagi tuh stoknya. Ada juga untuk yang sekedar ngopi-ngopi bikin mie di sini bisa ya Mas Angga ya? Bisa. Di sini udah komplit ya. Ini di sini ada mie gratis yang masih ada. Oh, masih ada ya. Aduh, kebetulan. Buat tamu. Saya termasuk tamu nggak nih? Atau tuan rumah. Nah, yang pengen ini kamar mandi juga ada di sini. Ini kita ke lantai 1 ya guys.
Hmm. Nah ini lantai ini lebih ke ruang tamu di sini sama untuk ngobrol-ngobrol pelayanan lah. Oh ini pelayanan nanti di sini ya. Nah, Jadi, kalau informasi awal di sini mungkin di sini, atau tamu yang mau nanya-nanya dulu ya. Nanya-nanya di sini. Dan ini untuk ruang tunggu yang berarti studio foto. Oh ini studio fotonya Mas Angga ya. Nah, studio fotonya nih. Dan ini untuk tempat ngopinya nih. Oh tempat ngopinya di sini tempat ada. ngopi di sini. Ini khusus kita bikin juga. Oh ini ada boothnya juga ya untuk kopi. Ada. Kopi apa aja di sini Mas Angga yang ada banyak. Ini ada kopi. Oh ada Sultan. Sultan juga ada di sini ya. Mantap sini kopi-kopi nih. Semuanya di sini. Jadi tempat kopi kalau di konsumen mau ngopi di sini mau jus juga. Biasanya kalau di tempat-tempat ini biasanya dimahalkan. Kalau di sini gimana harganya Mas? Terjangkau. Sangat terjangkau ya. Iya. Jadi jangan khawatir ketika ngopi di sini atau minum-minum di sini. Harganya takut digimanain enggak ya? Enggak. Standar aja. Standar aja ya, seperti biasa. Nah, semua dan ini untuk aksesoris sih untuk kebutuhan ya beginilah kalau studio foto kelihatan berantakan tapi insya Allah nanti semua perlengkapan. Nah ini ada ini ya dekorasinya sudah ada nanti di sini nanti bisa dirapihkan kalau misalkan udah mulai ada yang mau ini pasti rapih nih ya. Ini lebih ke apa ya kalau mau ada yang foto nanti kita kan sesuaikan gimana tapi untuk ini mah hanya persiapan aja ya. Ini untuk foto keluarga lebih identik di sini. Di sini ya foto keluarga, kemudian foto private juga biasanya di sini. Di sini private-nya ya Mas Angga ya. Gitu. Untuk kelengkapan aksesorisnya juga ini sebetulnya posisinya di sini. Nah, ini posisinya di sini. Oh iya ya. Iya. Jadi cakep ya Mas Angga ada bunganya ya. Ada ban-ban ini untuk ini oh ya, saya tadi ini dengan jadi penasaran dengan ban ini nih. Buat kemana ini ban ini? Ini ban, jadi kan ada banyak teman-teman biasanya teman-teman yang memang suka nongkrong gitu ya. Lebih ke nggak formal, jadi lebih ke santai, relax. Jadi kadang duduknya di atas ban di fotonya tuh. Ini bannya sama peleknya nanti dapat di peleknya dicopot? Enggak, di fotonya sama bannya aja. Oh gitu. Jadi lebih ke santai gimana? Santai aja ya. Jadi anak diposisikan sesuai lah. Sesuai ya, si konsumen. Ban-bannya. Ini buat ini aksesoris dan bisa untuk dipakai ya. Iya ini masih bagus sebetulnya. Sih sangat bagus. Mereknya juga Pegasus. Kalau ditempel di mobil saya ini cakep ini luar biasa nih. Ini udah tempat-tempat ini udah langsung bisa stuck sini Mas Angga ya. Ya di sini udah dapurnya ini ya. Kameranya udah siap ready tuh, udah 2 ya. Kamera ada 2, DSLR dua-duanya. Luar biasa nih. Standar nasional. Ini namanya guys Air Langga. Oh ya, Air Langga foto studio dan desain percetakan. Ini Mas Angga boleh sedikit cerita nih tentang nama Air Langga ini. Air Langga itu ada apa sih gitu di balik nama ini? Di balik nama ini sebetulnya saya lebih ke air itu kan lebih ke mengudara ya. Air itu mengudara. Mengudara jadi air gitu kan. Udara. Karena basicnya saya juga seorang penyiar. Oh gitu. Jadi lebih ke sana. Angga itu ya namanya. Kayak Lion Air gitu ya. Ini kayak Lion Air. Tapi ini mah bukan Angga Air tapi Air Langga aja. Air Langga. Lebih ke sana sih nggak ada ya. Oh, nggak ada yang spesial ya. Lebih ke basic seorang penyiar awal. Oh, itu Air Langga ya. Mantap. Foto. Nah, terus saya di sini ya kalau foto studio kan di sini sudah jelas ya ada alatnya. Ini juga desain percetakan gimana nih? Ada desain percetakan segala ini. Jadi untuk desain percetakan ini sebetulnya suka banyak yang datang juga ke sini. Yang bikin banner, kemudian stiker, desain logo. Ini kita juga layani sebetulnya. Jadi betul-betul kita melayani semuanya. Percetakan, pembikinan, kalender dan sebagainya juga sama. Oh, termasuk bikin logo itu? Ya, termasuk. Saya baru bikin logo tadi tuh. Ada yang baru. Oh. Baru banget tadi. Boleh dilihat sebagai contohnya Mas Angga. Siapa tahu nanti ada yang
Kadang-kadang para pengusaha itu bingung dengan logo gitu. Nah, ini dari salah satu interior yang ada di Kota Tasikmalaya. Oh, ini ya. Ini pembikinan logonya seperti ini dan dia udah deal katanya yang sederhana aja dengan logo huruf L karena memang Lancar Jaya Internal ini. Ini udah deal semua, udah jadi. Tinggal print. Mantap ya. Nah, ini seperti inilah. Kalau misalkan seorang pengusaha kan mau bikin logo gitu, ininya sudah mereka tinggal bilang aja, saya ingin logonya seperti ini, ada huruf L-nya, namanya ini. Terus yang idenya itu bisa dari Mas Angga sendiri di sini, dibikinkan gitu. Lebih ke rata-rata sih mereka gitu. Tadi kan bilangnya gini, saya katanya Lancar Jaya Interior, nah lebih ke saya berpikir sendiri sih. Oh, jadi hasilnya tinggal dikasih lihat aja. Iya. Gitu. Pak, gini cocok tidak? Gitu. Dan alhamdulillah sampai detik ini semuanya pada cocok. Ini tadi nggak ada revisi sama sekali, udah deal, udah kepake. Bener-bener sangat membantu ya untuk pengusaha ya, Mas Angga ya. Karena logo itu sangat penting. Logo sangat penting dan mikirnya juga pusing gitu ya, gimana gitu ya. Karena kita juga kan desain grafis. Kalau desain grafis kan memang harus betul-betul kita berpikir untuk pembikinan logonya gimana yang pas. Walaupun hanya sederhana tapi terlihat ya lumayan lah. Ini ya para pemirsa sekalian, logo baru yang baru aja hari ini Mas Angga. Hari ini tadi jam 3 lah. Ya jam 3 sore lah. Oh, berarti ini yang usaha di bidang furniture ya. Iya. Dan interior. Interior. Ini untuk wilayah Tasik Kota. Tasik Kota ya. Langsung dibikinkan logonya di sini guys. Langsung ya. Langsung di sini hanya bilang aja ingin seperti ini. Ingin ada huruf L-nya, namanya Lancar Jaya. Coba bikinkan logo. Enak sekali nih. Dibikinkan, lihatkan contohnya, cocok enggak? Kalau cocok langsung bungkus, ya print gitu. Iya. Oh, ini kan WA-nya semua di sini nih, tadi itu kan. Nih. Stikernya juga ya seperti itu persis, tapi bawahnya nggak pakai gambar member. Berarti tinggal stikernya doang kita potong, siap mangga udah. Ini tadi jam berapa tuh ya tadi? Kan jam 3 ya? Nah, jam 3. Ya, guys, bener-bener ini real ya? Real, bukan jam 3 kan? Jam 14.56, saya balas jam 15 lebih 6 menit. Berarti benar-benar real di sini, tidak ada dusta di antara kita ya. Tidak ada dong. Tidak ada. Langsung diperlihatkan dengan ini bukti nyata kita karena memang kita kinerjanya seperti ini. Gerak cepat kita. Gerak cepatnya. Iya. Oh, ini hasil-hasilnya. Kalau yang bikin spanduk bisa Mas Angga di sini? Bisa. Banyak ini data-data print yang sudah ini banyak banget. Ini. Oh, ini yang bikin spanduk. Ini tuh banyak, ini produk-produk. Yang bikin spanduk juga tinggal bilang aja mau ini. Oh, gitu. Semua ini data-data dari tahun 2000 berapa ya? Lama ini. Ini rata-rata Mas Angga kalau misalkan bikin kaya juga ada ya di sini. Banyak paling terbanyak kaya. Nih kaya semuanya nih. Ya waktu itu peduli kan. Nih bencana masih ada. Ini data-data masih ada, kita simpan 2 tahun ke belakang juga masih ada. Ya memang betul sekali. Kalau bikin spanduk dari Mas Angga ya di sini, kita nggak repot-repot harus mikirin harus gimana, tinggal serahkan aja sama beliau dan hasilnya. Kaos juga banyak. Kaos juga bisa pesan di sini. Ini yang belum terjadi ini nih, kaos ini nih. Oh iya Mas Angga. Belum. Nanti podcast kita pakai ini nih. Ini kalau desainnya udah kayak gini, kita tinggal print aja. Ini desainnya udah jadi, kita tinggal print aja. Sultan kopinya para Sultan. Nah ini kayak Sultan Kopi Tasikmalaya. Ini kalau bikin pakai Tasikmalaya. Harusnya ini bisa dibawa ke Thailand ini, tapi ada Tasikmalaya ya. Bisa sih. Sultan Tasikmalaya. Ini Tasikmalaya, Sultan Kopi Tasikmalaya. Keren. Bisa. Plat jetnya. Luar biasa. Sudah zona aman kalau perusahaan kita. Sudah sangat ini. Jadi ini guys ya, untuk studionya sekali lagi komplit sekali. Di sini Airlangga Foto Studio dan Desain Percetakan. Jadi percetakan mau cetak apapun sini bisa. Termasuk mungkin Mas Angga ada yang suka bingung cetak
pengen bikin buku Yasin gitu. Bisa. Ada salah satu keluarganya kena musibah, misalkan ada meninggal atau apa ya. Dia suka butuh buku Yasin ya. Ada ini contohnya di sini. Surat buku Yasin. Nah, ini yang kemarin juga pembikinan Yasin ini. Nah, ini habis. Nah, ini nih. Ini pembikinan Yasin. Ini covernya. Jadi ini komplit. Oh, ini kemarin nih. Ada lagi satu lagi yang ini kita buka. Oh, udah lengkap. Mas Angga, kalau kita bongkar tentang sedikit harga ini, nggak keberatan nih? Walah. Nah ya, misalkan contoh kita nih mau bikin Yasin, berapa sih kira-kira per bukunya, terus pesanan minimal berapa gitu? Ini lebih ke yang harga 10.000. 10.000 satunya. Nah, Minimal bikinnya berapa? minimal bikinnya 50. 50. Jadi Ya. di 500.000. Nah, di ini komplit isinya ada 128 lembar. Yang komplitnya. Yang komplit. Kalau misalkan yang ini, yang apa? Yang ingin yang lebih sederhana lagi, lebih ekonomis lagi, tapi ingin banyak, misalkan rata-rata mau pengajian ini apa untuk kayak tahlilan gitu, Oh, gitu. untuk 100 orang misalkan. Tapi ingin punya budget 500.000 nih, bisa nggak lebih murah lagi? Tapi yang hanya Yasin aja? Bisa. Bisa ya. Bisa kita kondisikan. Kondisikan. Tapi memang mungkin isinya nggak selengkap ini. Oh iya, yang isinya dikurangi. Dikurangi karena memang untuk ya tergantung lah ya. Tergantung. Dan ini sebetulnya ini sih yang termurah. Yang termurah yang 10.000 ini. 10.000 ini. Tapi kalau memang misalnya punya dana atau budgetnya di bawah itu, ya kita kondisikan juga. Ingin dapat banyak gitu ya, tapi dananya segitu gitu. Nanti bisa. Isinya seperti apa Ya, gitu ya. yang penting Yasin katanya. Udah bisa. Kalau misalkan pingin yang mewah, Itu di angka 25.000. 25.000 yang mewah ya. Pernah tuh yang bikin 25.000 waktu itu. Orang mana ya? Kayak sampulnya kayak dari emas itu. Wah, Ya. ada lebih ke Gold ya? Kain Oh, pakai kain. apa ya? Bludru, kemudian ada emas-emas. Tebalnya segini nih. Yes. Oh, si apa namanya tuh, si covernya tuh tebel. Berapa senti lah? 2 senti apa 3 senti? 2 senti. 1 senti sampai 2 senti tebel. Itu kualitas terbaik yang di angka 25.000. Oke, Keren pokoknya. Keren ya. Ya, ini semua ada. Untuk bikin spanduk berapa Mas Angga? Untuk bikin spanduk kita main harga di angka sekarang ya. Yang sekarang itu Rp30.000. 30.000 itu per lembar? Per meter, 1 meter persegi. Oh, Pokoknya hitung-hitungannya 1 meter aja. Oh, 1 meter 30.000. Kalau misalkan ingin 2 meter kali 3 meter misalkan. Jadi berapa meter itu? Jadi gini Pak, hitungan 2 kali 3 60. 60 kali 30.000. Ada jatuh harga. 2 meter kali 3 meter itu 6 meter. 6 meter kali 30.000 jadi 180.000. Nah, gitu. Nah, itu tuh tidak dipungut biaya desainnya, udah free. Desainnya sudah sama Mas Angga. Jadi itu free desain. Jadi tanpa ada biaya desain lagi. Kalau misalkan pesannya cuma 1 meter ke 1 meter, nggak pakai desain juga? Enggak, sama. Nggak pakai bayar desain? Enggak. Tetap aja 30.000. Hanya 30.000 sudah bikin spanduk? Iya. Luar biasa. Kapan lagi, guys? Biasanya hanya desain aja harga segitu ya? Ini kita udah main di 30.000 tuh udah plus desain. Nah, seperti yang tadi ini. Yang tadi yang apa? Yang tadi ini kan ini. Nah, ini kan ukurannya 2,5 meter kali 1 meter. Ini harganya 75.000. Sudah plus desain? Udah. Luar biasa. Tidak harus capek-capek mikir bikin logo. Ini 75.000. Segini 2,5 meter ke 1 meter. Hanya 75.000 aja. Benar-benar sangat membantu ya untuk para pengusaha, apalagi pengusaha pemula ya. Ya. Ini luar biasa. Soalnya saya tahu mereka mungkin baru buka usaha, sehingga bingung untuk dibantu ya. Kita bantu aja. Rata-rata kalau perusahaan udah besar kan udah punya logo sendiri ya.
mereka sudah masang spanduk sendiri, bahkan mereka sudah warawiri iklan di mana-mana ya. Nah, Mungkin ini yang baru-baru gini. logo ini mungkin akan tertera nanti di depan perusahaannya. Ya, saya juga bangga karena apa, hasil karya saya bisa terpampang. Itu lebih ke kebanggaan tersendiri sih. Sebetulnya nggak bisa diuangkan ya. Nggak bisa. Kalau masalah karya itu nggak bisa diuangkan. Makanya kita seneng aja kalau misalnya kita lewat ke wilayah kota, ini hasil karya saya, ini hasil karya. Belum lagi nempel di seluruh produknya kan, di seluruh mereka nempel di mana-mana. Ini hasil karya yang sangat luar biasa, bisa ditempel di semua produk. Luar biasa Mas Angga. Oke Mas Angga, kita udah ngobrolnya udah hampir 40 menit, 35 menit ini. 35 menit. Sudah sangat panjang lebar sekali. Mungkin nanti kita bincang-bincang lagi guys. Kalau podcast Mas Angga sudah siap, sebetulnya sudah siap, tinggal sekarang barangnya aja. Oke. Sini saya masih bersama Mas Angga. Sampai jumpa di lain kesempatan ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SB ya,